Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berjumpa lagi bersama kami dalam pendalaman dan pemahaman serta pembenaran manasikul haji wa manasikul umrah. Semoga tetap di YouTube Jawab Pahmi Al-Faizi. Hadirin rahimakumullah, terutama bagi mereka yang sudah daftar haji, apalagi yang akan berangkat ibadah haji karena sudah punya kuota untuk berangkat tahun ini contohnya, atau yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji, dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang tentunya semuanya menginginkan pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Ada pepatah mengatakan, hidup bersama ilmu akan menjadi mudah, dan hidup bersama seni akan menjadi indah. Manakala bapak-bapak ibu menginginkan ibadah haji, pahami dulu ilmunya, insya Allah bapak dan ibu sekalian akan mudah melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Sekarang kita sampaikan kepada bapak ibu sekalian adalah pengertian tentang ibadah haji. Apa itu haji ya? Mungkin bapak-bapak ibu-ibu bertanya dalam benaknya masing-masing, saya ingin ibadah haji, tapi apa itu haji ya? Ibadah haji adalah perjalanan, sebuah perjalanan dari rumah kita masing-masing, dari negara kita masing-masing, menuju ke Ka'bah, menuju ke Baitullah, menuju ke tanah haram, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama adalah melaksanakan ihram haji, yang kedua melaksanakan wukuf, yang ketiga melaksanakan tawaf ifadah, kemudian melaksanakan sa'i, dan tentunya adalah tahallul. Kemudian pelaksanaan rangkaian tersebut harus dengan tertib. Artinya yang pertama dipertamakan, diawalkan, yang terakhir juga diakhirkan. Jadi kalau rangkaiannya pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf, yang ketiga adalah tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tartib. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bertanya, apa itu yang disebut dengan umrah? Nah, umrah adalah perjalanan menuju Ka'bah, perjalanan menuju Baitullah, perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah, sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu adalah ihram umrah, kemudian tawaf umrah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kemudian dari dua penjelasan di atas, maka bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membedakan apa itu haji dan apa itu umroh. Nah, maka rukun umroh sama dengan rukun haji, hanya tanpa wukuf saja. Jadi rukun haji kita setback ke belakang, itu ada wukuf. Kemudian di dalam umroh tidak ada wukuf. Adapun persamaannya, ihramnya sama ada, kemudian tawafnya sama ada, kemudian sa'inya sama juga ada, kemudian tahallulnya sama juga ada. Jadi yang membedakan antara haji dan umrah dalam rukunnya adalah tanpa wukuf di padang Arafah. Nah, jadi kalau haji itu melaksanakan wukuf di padang Arafah, kalau
umroh tidak melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Kemudian perbedaan berikutnya, ibadah umroh tanpa melaksanakan mabit di Musdalifah, tidak melaksanakan mabit di Mina, dan juga tidak melaksanakan jumroh di Mina, baik itu jumrohul ula, wusta, dan aqobah. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah perbedaan singkat antara haji dan umroh. Jadi bisa ditarik suatu pemahaman yang sangat sederhana. Kalau bapak dan ibu melaksanakan ibadah haji, di dalamnya ibu melaksanakan ibadah umroh. Tapi sebaliknya, manakala ibu melaksanakan umroh, tidak melaksanakan ibadah haji, maka ketika ibu melaksanakan umroh itu disebut dengan haji kecil, karena di dalamnya tidak ada wukuf, kemudian tidak ada mabit di Musdalifah, tidak ada mabit di Mina, juga tidak melaksanakan jumroh atau melontar jumrohul ula, wusta, dan aqobah. Nah, hadirin rahimakumullah, sekarang kita bicara tentang kedudukan haji dan kedudukan umroh. Nah, kedudukan ibadah haji dan kedudukan ibadah umroh di dalam kacamata agama Islam, maka ibadah haji hukumnya adalah wajib. Dari mana kita bisa melaksanakan ibadah haji itu wajib? Maka silakan dibuka surah Al-Imran ayat yang ke-98 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan aku Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang istita'ah, yang punya kekuatan untuk sampai ke Baitullah, baik kekuatan secara materi, baik kekuatan secara ilmu, baik kekuatan secara fisik. Maka harus kita siapkan adalah fisik yang prima, karena selama kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, di dalamnya kita harus mumpuni fisik kita. Akan melaksanakan tawaf, tawaf harus dengan fisik. Melaksanakan sa'i pun dengan fisik. Apalagi melaksanakan jumrah, perjalanan panjang dari mana? Dari tenda menuju Jamarat, itu adalah semuanya menguras tenaga. Maka bapak-bapak ibu sekalian calon jemaah haji ataupun yang akan melaksanakan umrah, melaksanakan haji, maka buatlah kebugaran. Kita sehat, maka sehat adalah modal utama untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ibadah haji, ibadah umrah diwajibkan bagi mereka yang istita'ah, baik itu istita'ah kekuatan tenaga fisik, kemudian istita'ah dengan materi, dan ketiganya adalah istita'ah dengan ilmunya. Maka kuasailah 3 hal, fisik, pesat, dan manasik. Sekian dari kami. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Wa yaranakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.